Dr. Richard Lee akhirnya memberikan klarifikasi terkait kisruh hubungan dengan Farel sang adik angkat. Diketahui, Farel muncul dalam konten terbaru mengaku harus mengembalikan uang 47 juta ke Dr. Richard Lee. Lantaran, Farel Aditya memilih berhenti dan pulang ke Medan setelah sempat diberi fasilitas oleh Dr. Richard Lee untuk bersekolah di Palembang. Ternyata aku disuruh ganti 40 juta. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Jual ginjal. Bak ingin meluruskan semuanya, Dr. Richard Lee lewat YouTube pribadinya menguraikan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, Dr. Richard Lee mengaku mengajak Farel Aditya untuk sama-sama berbicara lewat konten video. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fitnah, namun Farel Aditya disebutnya memilih kabur. Sebenarnya saya pengen buat video ini berdua dengan Farel, ya untuk menghindari fitnah tadi. Namun, akhirnya Farel kabur, padahal sebenarnya saya sudah belikan tiket tanggal 14 Agustus bersama staf saya untuk datang dan berpamitan dengan saya mungkin pulang ke Medan. Beliau menolak, tiketnya semuanya hangus. Lebih jauh, Dr. Richard Lee mengumumkan jika Farel Aditya bukan lagi adik angkatnya mulai sekarang. Dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, beserta beberapa barang yang masih ada dengan dia. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu dia ada di mana, maka saya buat video ini sendiri. Dr. Richard Lee menjelaskan pada dasarnya dirinya tidak pernah memaksa Farel untuk pindah ke Palembang untuk bersekolah, karena Dr. Richard Lee menilai fasilitas di tempat Farel sebelumnya belum memadai. Adapun Farel Aditya sendiri menerima tawaran tersebut tanpa ada paksaan. Dia langsung bilang, oh iya kak, bener banget kak, aku setuju banget kak. Aku bilang ya kalau kamu mau, aku akan kasih fasilitas yang lebih baik. Aku mau banget kak. Farel Aditya saat itu dinilai begitu semangat membuat Dr. Richard Lee semakin senang. Jadi aku nggak pernah ngebujuk dia, dia malah lebih semangat daripada aku. Ya aku seneng dong kalau misalnya ketemu anak yang semangat banget, ya kita juga semangat kayak gitu, kita biayain semuanya. Jadi semua kepindahan dia sekolah itu semua aku bayarin semua. Semua hutang dia dan hutang neneknya itu semuanya aku bayarin semua. Jadi udah clear nih, semua dibayarin nih. Dia ke Palembang itu aku bayarin tiket pesawatnya semuanya, nginep di hotel untuk transit di Jakarta, lalu pindah ke Palembang. Semua perjalanan itu aku bayarin. Sampai di Palembang dia nginep di kos yang kamarnya sendirian dan juga ada AC-nya. Malah dia terkejut, dia baru tahu bahwa kos itu sebenarnya ada AC-nya. Tak berhenti di situ, Dr. Richard bahkan memberikan fasilitas iPhone terbaru, laptop, dan kendaraan motor untuk Farel Aditya. Dan aku bayarin dia sekolah, itu di SMA Sampai 1, salah satu sekolah terbaik di Palembang. Itu sampai dengan 15 juta plus. Jadi semuanya sudah dibayar lunas, semuanya. Jadi semua fasilitas semua lengkap. Apakah aku pernah memberikan dia pekerjaan? Nggak pernah. Apakah aku pernah suruh dia cuci piring? Nggak pernah. Ngepel lantai? Nggak pernah. Aku nggak pernah meminta dia mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi yang kasar. Nggak pernah sekalipun. Jadi tugas dia apa? Tugas dia adalah belajar. Dan ini juga membuat aku juga agak sedikit kaget juga ya. Namun seiring berjalannya waktu, Dr. Richard kaget saat melihat konten yang dimuat Farel tentang kondisi mental sedih. Tapi aku ngeliat kontennya, kayaknya dia sedih, kena mental, kesepian. Oh, aku pikir itu adalah suatu hal yang wajar ya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pindah dari rumah, keluar dari keluarga kita, pasti ada homesick. Itu sekitar 1 bulan, aku sudah jelasin dia. Homesick itu suatu hal yang wajar banget. Biasanya 1 bulan, tapi setelah 1 bulan itu semuanya akan baik-baik saja. Dia juga cemas akan nilai karena perbedaan sekolah yang besar banget. Aku bilang nggak ada masalah, Farel. Pasalnya, Dr. Richard Lee tak memaksa Farel Aditya untuk langsung berprestasi dengan nilai yang bagus. Sebab, nilai masih bisa dikejar nantinya dengan mengikuti les ke depannya. Kalau kamu nggak berprestasi, nilai kamu juga nggak bagus, nggak ada masalah. Kita bisa kejar dengan les, nggak berprestasi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu sudah berusaha. Itu sudah aku sampaikan kepada dia. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia sedih, dia nangis, ya aku cuma bisa kasih semangat kan. Semangat, Farel. Pada suatu ketika, Dr. Richard Lee kembali dikagetkan dengan pernyataan Farel Aditya yang ingin berhenti sekolah. Dan pada suatu ketika, dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu mengejutkan aku banget sih. Karena sekolahnya itu belum sampai 1 minggu. Kalau aku nggak salah, baru masuk 3 atau 4 hari gitu ya. Bayangkan 3 atau 4 hari masih masa adaptasi banget. Dia bilang dia mau berhenti sekolah. Dan ketika semuanya sudah dibayarin, ya menurut kalian apa responku? Masa aku bilang, punten, monggo Farel silakan berhenti sekolah? Ya nggak mungkin lah. Pasti aku marah, pasti aku akan... Sayangnya, keputusan Farel tetap bulat ingin berhenti bersekolah.
Dia tetap bilang, keputusanku sudah bulat kak untuk berhenti. Enak banget dalam hatiku. Tentu saja aku akan melakukan berbagai cara untuk dia ya tidak jadi berhenti sekolah. Salah satunya aku bilang ya, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan memberikan tindakan hukum untuk kamu. Mendengar hal tersebut, ternyata tak membuat Faria takut, malah ngaku siap dipenjara. Tetap dia mau berhenti sekolah. Pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Disitulah Dr. Richard Lee mempersilahkan Faria Aditya berhenti sekolah, namun dengan syarat harus mengganti uang dikeluarkannya selama ini. Dan akhirnya aku bilang ya, kalau kamu mau berhenti sekolah boleh, kamu ganti dulu uangku, aku bilang kan. Karena banyak uang yang sudah aku habiskan, 47 juta. Tujuannya apa? Apakah aku suruh dia ganti? Aku tahu dia nggak punya duit. Dan tidak mungkin Farel bisa mengganti uang tersebut. Maksud tujuanku adalah, ya kalau misal kamu nggak bisa ganti, ya udah belajar aja di situ, kayak gitu kan. Tapi ternyata sampai di kontenin itu juga aku terkejut banget. Ya karena aku juga nggak pernah mengharapkan uang itu kembali juga. Kalau aku mengharapkan uang itu kembali, mungkin semua dari awal aku buat surat tertulis semuanya. Ini nggak ada surat tertulis semuanya. Jadi, ya aku membantunya itu ikhlas banget. Dan ini adalah usahaku untuk buat dia itu, ya udah kamu balik ke sekolah. Akan tetapi, Faria tetap enggan mendengarkan Dr. Richard Lee. Bahkan saat ditelepon sudah tidak diangkat. Tapi dia nggak mau mendengarkan, bahkan aku telepon nggak diangkat, aku chat juga aku tegur, nggak digubris juga, dia tetap mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku baru bisa teleponan dengan dia itu jam 10 malam. Aku tegur dia pada waktu itu. Farel, aku bilang, nggak boleh seperti ini. Aku bilang kan, aku ngerti kamu homesick, aku ngerti kamu agak masih adaptasi, aku bilang, dan belum bisa penyesuaian. Sabar, tunggu saja, aku bilang. Biasanya kalau sudah 1 bulan nanti akan lebih baik. Dan aku juga memberikan teguran dia bahwa apa yang dilakukan dia itu sangat mengecewakan aku banget. Setelah itu, aku anggap hari itu selesai setelah Faria meminta maaf kepadanya. Pada waktu itu dia minta maaf. Aku pikir ya masalahnya sudah clear lah. Dan aku kan ngasih bimbingan ke dia ya. Akan tetapi, pada jam 7 pagi, Faria Aditya kembali meminta untuk berhenti sekolah dan sudah bulat. Lalu langsung ku jawab simple aja. Ya sudah kalau kamu mau berhenti silakan pulang, aku bilang. Sisanya semua akan diatur oleh stafku. Dan sejak itu sampai sekarang aku tidak lagi membaca chat dia dan tidak membalas apapun ke dia karena aku sangat kecewa sekali.